Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Muhammad WS dari kampus Akfar Yamasi Makassar ingin membahas tugas etnofarmakologi saya tentang penyakit hemoragi dan asam lambung. Tanpa memperbanyak waktu, langsung saja kita masuk ke video. Hemoragi atau pendarahan. Hemoragi adalah keluarnya darah dari pembuluh darah baik di dalam tubuh maupun melalui mulut, dubur, dan sebagainya. Faktor pemicu, cedera, dan penyakit adalah penyebab utama dari pendarahan. Cedera pada organ tubuh dapat menyebabkan pembuluh darah pecah walaupun tidak ada tusukan pada kulit. Gejala pendarahan. Gejala utama pendarahan adalah hilangnya darah baik melalui luka luar atau luka dalam. Pengobatan secara modern yaitu dengan menggunakan obat merah atau betadine diolesi pada luka. Kemudian pengobatan dengan cara tradisional yaitu menggunakan daun gandhi-gandhi dengan cara digosok sampai keluar airnya lalu ditempelkan pada kulit yang luka. Apa sih gastritis atau MA itu? Penyakit MA, gastritis atau MA adalah suatu peradangan mukosa lambung yang bersifat akut, kronik, atau lokal dengan karakteristik anoreksia atau tidak nafsu makan, rasa tidak enak pada lambung, mual dan muntah. Penyakit MA ini biasanya disebabkan oleh serangan bakteri yang mengakibatkan gangguan pada saluran pencernaan. Penyakit MA atau gastritis pada dasarnya menjadi dua bagian, yaitu gastritis kronis dan gastritis akut. Apa itu MA gastritis kronis? MA gastritis kronis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahun. Apa itu MA gastritis akut? MA gastritis akut adalah proses peradangan pada lambung dalam jangka pendek yang terkait dengan konsumsi makanan yang dapat merusak mukosa gastrik atau dinding lambung. Pengkajian MA gastritis. Pengkajian MA, riwayat kesehatan adanya nyeri ulu hati, tidak dapat makan, mual dan muntah. Kedua, pemeriksaan fisik mencakup nyeri tekan abdomen, dehidrasi atau perubahan turgor kulit, membran mukosa kering. Etiologi MA atau gastritis. Banyak faktor yang menyebabkan gastritis seperti 1. Merokok, 2. Alkohol, 3. Bakteri, 4. Virus, 5. Jamur, 6. Alergi atau intoksitasi dari makanan dan minuman.
Ketujuh, garam empedu. Antasida adalah cara pertama dalam mengobati MAH atau nyeri lambung, tetapi tidak menyembuhkan luka pada lambung. Antasida merupakan solusi yang bagus untuk menetralisir kelebihan asam lambung. Foliante Folium yang mengandung eugenol dan metilkafikol. Ekstrak dari bahan ini memberikan efek anti jamur, antibakteri, dan mengurangi infeksi. Andrographidis paniculate Folium dengan zat-zat aktifnya mampu menekan laju pertumbuhan bakteri dan peradangan. Linamarin yaitu sebuah zat anti kanker alami dan formula yang disempurnakan yang memacu tubuh untuk meningkatkan imun dan mereproduksi sel-sel baru, dan zat yang menguatkan lambung, iritasi asam. Semua kandungan dalam produk kami memberikan khasiat pada lambung. Bila diminum secara teratur, produk kami meregenerasi dan bahkan menyembuhkan secara total dari MAH ringan hingga akut. Tidak masalah untuk mengkonsumsi hingga 3 kali sehari. Semakin konsumsi teratur, semakin cepat pula mengembalikan kondisi lambung. Video ini saya akan membahas hasil observasi yang saya lakukan di 2 lokasi yang berbeda. Observasi kali ini saya laksanakan dengan terjun langsung ke masyarakat di Desa Manjaling, Kecamatan Banjar Barat, Kabupaten Goa, dan Desa Liangkasih, Kelurahan Minasatekne, Kabupaten Pangkep. Sebagian besar masyarakat di sana masih menggunakan tanaman sebagai alternatif untuk pengobatan penyakit hemoragi dan MAH. Alasan mereka masih menggunakan tanaman sebagai obat karena kurangnya efek samping yang ditimbulkan dan kepercayaan terhadap nenek moyangnya. Masyarakat di Manjaling mengatakan bahwa tanaman gandi-gandi efektif dalam menyembuhkan penyakit hemoragi atau pendarahan. Mereka mengambil beberapa lembar daun gandi-gandi, kemudian digerus hingga halus, kemudian ditempelkan pada luka. Masyarakat di Desa Liangkasih menggunakan daun kenikir sebagai obat untuk mengobati penyakit MAH. Mereka mengolahnya dengan cara mengambil 3-5 lembar daun kenikir, kemudian direbus dengan takaran 3 gelas air hingga airnya tersisa 1 gelas air. Lalu diminum 3 kali 1 selama 5 hari. Daun gandi-gandi atau lantana camara, masyarakat di Desa Manjaling menyebutnya butik-butik, adalah tanaman yang mengandung lantadene A, lantanolik asid, lantik asid, tanin, humulene, beta karyopilene, gamma tepirene, alpha pinene, P cimene, daun kenikir atau di mana kandungan senyawa tanin pada daun gandi-gandi bersifat astringen dan bekerja lokal dengan mengendapkan protein darah sehingga pendarahan dapat dihentikan. Daun kenikir atau Cosmos caudatus adalah tanaman yang mengandung hydroxygenol, coniferyl alkohol, saponin, flavonoid, polyferol, dan minyak atsiri. Menurut penelitian, senyawa hydroxygenol dan coniferyl alkohol yang berguna untuk penambah nafsu makan, mengobati kelebihan asam lambung dan lemah lambung. Kesimpulannya adalah tumbuhan gandi-gandi dan kenikir yang digunakan masyarakat di Desa Manjaling dan Desa Liangkasih dalam mengobati penyakit hemoragi atau pendarahan dan MAH itu sangat efektif dalam mengobati pendarahan dan MAH. Dan terbukti hasilnya menurut penelitian yang ada. Saya berharap bahwa masyarakat melestarikan tanaman yang dapat digunakan sebagai obat dan kedepannya saya ingin melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang daun kenikir dalam mengobati penyakit MAH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.